Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, dimanapun berada. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mengikuti ibadah secara virtual hari ini. Tanggal 17 Agustus 2021, kita merayakan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakannya, mendoakannya sebagai bentuk syukur dan ungkapan cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun bentuk perayaan yang dibuat, kita perlu semakin menyadari panggilan dan tanggung jawab kita mengisi kemerdekaan serta mengingatkan kita semua pada cita-cita awal berdirinya negara ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu bersatu, bergandengan tangan untuk memutus mata rantai penyebarannya dengan menuruti protokol kesehatan yang ada dimanapun kita berada. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Minggu 15 Agustus 2021, dukung terus channel YouTube Multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, comment, and share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penetua dan diakon yang mendampingi pada hari ini. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 3010202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunung
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 336, bait pertama dan bait yang kedua. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Sekarang tibalah saatnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon pengampunan dosa kita dan ucapan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur teristimewa pada saat ini. Engkau tidak henti-hentinya selalu memberi pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan Engkau selalu mengasihi kami dengan penuh sukacita. Sehingga kami pada saat ini boleh ada di tempat ini. Berkumpul bersama untuk beribadah. Meluangkan waktu kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami menyadari banyak hal yang telah kami lakukan. Sehingga kami menyakiti hati-Mu Bapa, dan juga menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan perbuatan kami. Begitu juga dengan tingkah laku kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu pada saat ini untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih ada saat ini. Kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, atas kesehatan, atas rezeki, atas keluarga, atas orang-orang yang ada di sekitar kami dan masih boleh bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berikan kami kekuatan Bapa, agar kami mampu melalui masa-masa pandemi saat ini. Berikan kami kekuatan ya Bapa, sehingga kami mampu untuk tetap bertahan dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggurku,
yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutlah jalan pengertian. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 115 bait pertama hingga bait yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Turunlah atas kami anugerah kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang memberkati dan mengurapi. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Penggelis, teks firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini, yaitu dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Di atas perikop kemerdekaan Kristen, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, warga jemaat yang beribadah secara virtual saat ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Dalam ibadah kali ini kita dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Pada tanggal 17 nanti dan hari Minggu tanggal 15 ini kita akan merayakan kemerdekaan kita. Luar biasa anugerah yang Tuhan berikan bagi bangsa negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan telah berjuang dan mereka bukan hanya
ide dan gagasan, tenaga dan juga nyawa menjadi taruhan dalam memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita boleh merdeka sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dan oleh pertolongan Tuhan juga kita terbebaskan dari penjajah. Kita diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita pada saat ini menikmati masa-masa kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan penuh sukacita, kebersamaan, saling menguatkan, bertumbuh menjadi bangsa dan negara yang besar, yang kuat, yang maju dan jaya. Dan kita dukung setiap program pemerintah dalam menyukseskan setiap program itu. Sehingga kita sebagai rakyat harus menopang itu. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak kita? Atau tidak sekarang? Walaupun dalam saat ini tantangan pergumulan bangsa negara kita ini, dalam mengisi kemerdekaan ini, ada banyak Bapak Ibu Saudara, pergumulan ekonomi, sosial, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Namun kita tidak patah semangat, kita terus berjuang mengisi kemerdekaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang sudah merdeka, terbebas dari penjajah. Para pahlawan telah berjuang bertumpah darah, bahkan nyawa mereka melayang demi kemerdekaan ini. Tetapi kemerdekaan ini bukan semata-mata dengan kita merdeka lalu seenaknya, semaunya, sebebas-bebasnya. Tidak sama sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam mengisi kemerdekaan ini, kita ada hal yang harus kita lakukan. Memang kita tidak diperbudak, tidak dijajah oleh bangsa lain. Tetapi kita mengisi kemerdekaan ini dengan taat, setia, patuh terhadap aturan, norma, hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang dasar kita. Walaupun kita merdeka, tetapi bukan berarti merdeka dengan sebebas-bebasnya. Kita tetap ada aturan, ada norma, ada etika, ada hukum yang sesuai dengan undang-undang yang harus kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak bangsa, kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Mengisi kemerdekaan kita terbebas dari penjajah dan kita mengisi sesuai dengan norma-norma yang berlaku itu. Nah, begitu juga pada saat ini menjadi kekuatan kepada kita sebagai orang Kristen tentunya. Kita juga diingatkan menurut Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan dan juga kita dalam hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan. Ini menjadi bagian penting untuk kita renungkan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mungkin salah paham, salah memahami tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang yang dimerdekakan. Sehingga dalam memahami itu kadangkala Taurat yang diberikan oleh Tuhan, hukum Tuhan, kita kan sudah dimerdekakan. Itu tidak berlaku lagi, tidak usahlah. Bukan seperti itu konteksnya Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada juga yang mengatakan dan juga paham yang lain yang juga keliru adalah kita hidup harus mengikuti hukum Tuhan. Harus melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sehingga mengabaikan anugerah keselamatan. Dan kemerdekaan tidak didapat secara sungguh-sungguh. Yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Yang menebus kita, yang memerdekakan kita dengan darah yang mahal untuk menebus kita Bapak Ibu Saudara. Nah berangkat dari ini kita memahami dan mengerti bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali apa harusnya yang kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya dan sebagai orang yang dipanggil untuk merdeka, yang telah dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, singkatnya saya mau mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai anak Kristus, sebagai umat Tuhan, kita memang sudah lunas dibayar. Kita sebagai anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib.
kita sudah diberkati oleh kasih karunia, bukan oleh kuat dan gagahnya kita, kemampuannya kita. Seberapa besar kita memberikan persembahan, seberapa besar kita memberikan yang terbaik, bukan itu persoalannya. Karena Tuhan sudah memberikan dengan anugerah yang cuma-cuma gratis bagi kita sebagai orang percaya, itu keselamatan. Kemudian dengan kita memperoleh anugerah keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan di kayu salib, menjadikan kita adalah orang yang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa, diikat oleh kuasa maut. Karena dengan kita percaya dan mengandalkan Tuhan yang mati di kayu salib itu, kita sudah dibebaskan dari kuasa maut. Nah, orang yang sudah dibebaskan dari kuasa maut adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang mengetahui nilai norma etika sebagai anak Tuhan. Norma etika tauladan yang kita lakukan adalah bagaimana firman Tuhan yang diberikan kepada kita hidup di dalam kasih. Bagaimana kasih itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus dalam ajarannya. Sehingga ajaran kasih ini yang menyempurnakan ajaran titah dasar firman Tuhan yang diberikan Allah kepada kita. Dengan mentaati itu semua, maka kita melakukan yang terbaik sebagai anak Tuhan. Taat setia kepada hukum Tuhan, yaitu saling mengasihi. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan seperti kita dalam berbangsa dan bernegara, kita sudah hidup dalam kemerdekaan. Tapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya. Semuanya kita tetap ada norma, ada hukum yang sesuai dengan undang-undang yang dibangun, yang melandasi mendasar republik ini berdiri, sehingga kita hidup dalam keteraturan, norma dan etika yang sesuai dengan perkemanusiaan, berkeadilan. Oleh sebab itu kita juga sebagai anak Tuhan ada norma, ada aturan, yaitu hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, saling mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita hidup di dalam kasih karena kita sebagai anak Tuhan. Karena kita percaya, karena kita sudah ditebus. Itulah yang menjadi kemerdekaan kita yang sejati. Bukan berarti dimerdekakan lalu seenaknya. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, untuk apa? Saya beribadah, nggak perlu. Untuk apa persembahan? Untuk apa berbuat baik? Bukan seperti itu konsepnya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan sudah menebus kita. Ia memberikan kita pengajaran sebagai anak Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti perintahnya, taat setia kepadanya, mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan bagi kita hidup dalam dunia ini. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Hidup sebagai kemerdekaan orang Kristen artinya tunduk, taat, berdaulat hanya kepada Tuhan. Kita hidup dalam daulatnya Tuhan. Itulah orang yang dimerdekakan. Orang yang dimerdekakan ada yang memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya, keegoisannya, hidup dalam keduniawiannya, enggak. Tapi orang yang merdeka adalah yang terbebas dari keinginan, dari keegoisan, dari duniawi. Ia hanya memikirkan bagaimana melakukan terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Melakukan kasih, mengasihi sesama. Itu menjadi landasan kasih yang tercakup dalam seluruh hukum Taurat. Hidup dalam mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya adalah kita sebagai umat Tuhan harus sadar. Tuhan hanya satu kali mati di kayu salib. Hanya satu kali yang memberikan kemerdekaan bagi kita. Tidak ada penyaliban kedua, tidak ada Yesus datang kemudian ia kembali menyalibkan untuk menebus dosa kita. Sekali untuk selamanya. Nah, oleh sebab itu, kesempatan ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan semasa kita masih ada dalam dunia ini. Isi dalam kemerdekaan ini dan hal-hal yang baik, semangat hidup yang taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan, aturan Tuhan, kehendak Tuhan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan perintah dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita, walaupun itu dalam berbangsa dan bernegara. Karena perintah Tuhan semuanya demi kebaikan kita dan juga bagi kebaikan berbangsa dan negara pada saat ini. Sebagai orang Kristen, tunjukkanlah identitas diri kita bahwa kita sebagai anak Tuhan yang penuh dengan kasih untuk bangsa negara ini. Kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita, saling mengasihi. Tetapi jikalau kamu saling menggigit,
Dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu perintah Tuhan dan peringatan bagi kita, bagi ibu bapak semua dan anak-anak Tuhan pada saat ini. Jangan saling membinasakan. Karena apa? Karena Tuhan hanya sekali Dia membebaskan kita. Hanya sekali Ia disalib. Tidak ada kali kedua. Pada saat Dia turun nanti datang ke dunia, Dia sebagai hakim atas kita. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup dalam Tuhan, dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita yang terbaik dengan tetap melihat, memperhatikan, dan juga mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris sorga dan pemilik kerajaan sorga. Ikuti aturan kehendak Tuhan, yaitu yang tercakup dalam seluruh hukum Taurat. Firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan sebagai anak bangsa, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita isi kemerdekaan dengan taat kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai dasar hidup kita, undang-undang yang berlaku. Sehingga kita mengisi kemerdekaan dengan keteraturan. Dan dengan demikian kita akan bersama-sama memajukan bangsa negara kita Republik Indonesia ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati Indonesia yang kita cintai. Amin. Mari kita menaikkan syukur dan juga syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, saat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami pada saat ini. Karena kami bersyukur kami telah mendengar firman, di mana kami sebagai orang yang percaya, sebagai umat-Mu, sebagai orang yang Kristen, hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus yang taat kepada setiap firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengisi hidup kami yang dimerdekakan dengan taat dan kasih yang telah Tuhan ajarkan bagaimana kami hidup sesama kami sebagai manusia, alam lingkungan sekitar kami. Sehingga kami boleh menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan itu. Begitu juga dalam bangsa negara kami yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pada saat ini kami menikmati kemerdekaan kami, tentu dalam menikmati kami mengisinya dan penuh sukacita. Taat kepada aturan dan norma hukum yang berlaku sebagai landasan hidup kami. Sehingga kami sebagai anak bangsa saling menguatkan satu dengan yang lain, terutama dalam masa pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia, termasuk di dalamnya negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kami kuat, kami hebat dalam menjalani situasi ini. Karena kami yakin percaya, ketika kami sebagai anak Tuhan mengisi kemerdekaan yang taat dan setia, kami juga taat kepada peraturan, kepada pemerintah yang mengelola bangsa negara ini, yang memberikan himbauan dan edaran supaya kami taat protokol kesehatan. Sebab itu sebagai anak bangsa, momentum kali ini kami akan menghayati dalam masa pandemi ini, supaya kami bersama-sama memberantas, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan taat kepada protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga menjadikan kami benar-benar sebagai anak bangsa yang taat dan setia di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajaran kabinet, para pimpinan, kepala daerah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Tuhan memberkati, mengurapi para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan pakai, yang Tuhan tunjuk. Dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, mereka boleh memimpin sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai mereka, sehingga melawan segala keegoisan, kepentingan pribadi maupun politik, bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan perkembangan gereja yang berjuang pada saat dalam masa pandemi COVID-19 ini, juga Tuhan memberkati. Termasuknya gereja Kalimantan yang Penggelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, para pendeta, penatua diakon, para pikaris, pemberita penginjil, guru agama, guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati warga jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, orang yang sudah dimerdekakan.
Bila kami mengisi hidup kami yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus dengan taat dan kasih oleh berkat Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat Tuhan, supaya terlindung dari pandemi ini, bahkan juga kami sebagai anak Tuhan yang taat pada protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dan edaran pemerintah yang Tuhan pakai untuk mengelola bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati saudara-saudari kami yang bergumul berjuang dalam penyintas COVID, mereka yang berjuang dalam kehidupan mereka saat ini melawan virus ini, baik yang ada di rumah sakit maupun secara isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka boleh terbebas dari virus ini dan boleh kembali sehat. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan urapi jemaat kami mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan juga menjamah memulihkan baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan mengurapi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah jemaat kami, inilah kehidupan kami Tuhan. Yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menopang kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan yang melindungi kami dengan sayap kasih-Mu. Sehingga apapun namanya virus, sampar, penyakit apapun, ketika kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami akan tetap terus kuat. Kami tetap percaya mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah harapan doa syukur kami bagi seluruh warga jemaat kami. Dan kami percaya itu juga Tuhan akan menaungi kami sekalian. Hari ini, seterusnya bahkan sampai selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dan kita telah mendengarkan yang telah disampaikan Bapak Pendeta pada hari ini, kembali kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari
tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, kita akan mendengarkan nas pengantar untuk persembahan kita hari ini. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dan tentunya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena hingga saat ini Engkau selalu dengan penuh kasih memberikan kami berkat yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani kami. Teristimewa pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, sehingga kami boleh bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami menyadari apa yang kami serahkan hari ini tidak seberapa dengan berkat yang telah Engkau berikan. Tapi kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini, biar boleh dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, teristimewa di jemaat ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Amin. Sekarang sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 218. Bait pertama dan bait yang kedua. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah airku, indah dan megah. Sawah
Bapak Ibu Saudara jadi kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang dikahari dengan nyanyian haleluya 3 kali dan kita menerima berkat Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.